Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mempresentasikan salah satu materi arsitektur dan organisasi komputer dengan tema perbandingan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Hartford. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faurika, Prodi S1 Informatika. Jadi arsitektur komputer itu sebenarnya ada banyak, tidak hanya sebatas pada arsitektur von Neumann dan Harvard saja. Tetapi karena kedua arsitektur ini merupakan dua arsitektur komputer yang paling terkenal sampai sekarang. Dan di sini kita tidak akan membahas secara mendetail terkait perbandingan antara von Neumann dan Harvard, hanya sebatas dasar-dasarnya saja. Nah, jadi kali ini sebelum kita membahas ke arsitektur von Neumann dan juga Harvard, kita akan mengulas sedikit tentang arsitektur komputer itu sendiri. Bagi kita yang udah terjun ke dunia IT, mungkin sudah cukup paham dan mengerti tentang apa itu arsitektur komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang arsitektur komputer. Jadi, arsitektur komputer itu merupakan suatu konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dan dari pengertian yang lain, ada juga yang menyebutkan bahwa arsitektur komputer itu merupakan ilmu sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan yang fungsional, kinerja, dan juga target biayanya. Jadi arsitektur komputer itu merupakan cara mendesain dari komponen-komponen komputer. Kan kita tahu sendiri bahwa komputer itu terdiri dari beberapa elemen kan. Nah, elemen itu bisa CPU, memori, dan lain sebagainya. Dan di situ mereka itu didesain sedemikian mungkin agar menghasilkan komputer yang fleksibel untuk digunakan pemakainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang arsitektur von Neumann dengan arsitektur Hartford. Jadi, ketika kita melihat skema dari gambar tersebut, kita bisa melihat perbedaan dari arsitektur von Neumann dengan Hartford. Jadi, arsitektur von Neumann itu hanya menggunakan satu memori, dan di dalam memori itu terdapat RAM dan ROM. Jadi, RAM itu digunakan untuk penyimpanan datanya, sedangkan ROM itu digunakan untuk menyimpan instruksi atau data masukan. Sedangkan di Hartford itu menggunakan dua memori dan satu CPU. Jadi, dua memori ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang satu itu digunakan untuk menyimpan instruksi, dan yang satunya lagi untuk menyimpan data. Dan di memori instruksi itu dia menggunakan ROM, sedangkan untuk datanya dia menggunakan RAM. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu terkait dengan kedua arsitektur ini. Yang pertama yaitu arsitektur von Neumann. Nah, di sini arsitektur von Neumann itu merupakan sebuah arsitektur komputer yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur ini menggambarkan 4 bagian utama di dalam komputer. Yang pertama yaitu Arithmetic and Logic Unit, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah ALU. Jadi ALU di sini itu berfungsi untuk melakukan operasi-operasi di dalam komputer, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada control unit. Control unit ini merupakan komponen utama di dalam CPU yang berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap CPU. Nah, yang ketiga itu ada memori. Memori di sini itu berfungsi untuk menyimpan data-data, baik itu data masukan maupun data keluaran. Dan yang keempat ada perangkat input-output.
Perangkat input di sini itu berfungsi untuk menampung data-data eksternal untuk diproses di dalam komputer yang kemudian disajikan dalam bentuk informasi agar dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Dan keempat komponen itu dihubungkan oleh sistem interkoneksi yang kita biasa menyebutnya dengan bus. Kunci utama dari arsitektur von Neumann itu adalah CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer itu dikoordinasikan dalam satu sumber tunggal. Jadi CPU di sini itu berfungsi untuk melakukan berbagai macam pengolahan dan juga operasi-operasi di dalam komputer. Selanjutnya, arsitektur ini juga menempatkan instruksi dan juga data di dalam satu memori yang sama. Entah itu data inputan maupun data output itu akan disimpan dalam satu memori yang sama. Terus arsitektur ini memiliki address dan juga data bus tunggal. Jadi bus di sini itu merupakan jalur yang menghubungkan antara CPU dengan memori. Nah, yang selanjutnya itu contoh dari arsitektur von Neumann itu merupakan microcontroller yang bernama Motorola 68HC11 dan komponen itu terlihat pada gambar di sampingnya. Ini adalah rangkaian dari arsitektur von Neumann. Jadi von Neumann itu hanya menggunakan satu memori yang digunakan untuk menyimpan data instruksi maupun data outputnya. Ketahui bahwa perkembangan teknologi itu semakin berkembang pesat, dan dalam setiap perkembangan teknologi itu tidak mungkin jika teknologi tersebut hanya memiliki kelebihan saja tanpa memiliki kekurangan, ataupun hanya memiliki kekurangan saja tanpa memiliki kelebihan. Termasuk juga arsitektur von Neumann ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Dan kelebihannya itu diantaranya ya, itu mempunyai hierarki, fleksibilitas pengalamatan program dan juga datanya. Kemudian programnya itu selalu ada di ROM dan juga data itu selalu ada di RAM. Dan arsitektur von Neumann itu memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Baik, sekarang kita beranjak ke kekurangan dari arsitektur von Neumann. Yang pertama yaitu database-nya itu kan tunggal, jadi menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan juga data itu harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping. Jadi, dalam mengakses program dan juga mengakses datanya itu, kita tidak bisa melakukannya secara bersamaan, jadi harus sekuensial. Yang kedua yaitu bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jadi jika misalnya bandwidth programnya itu 8 GHz seperti itu. Jadi datanya pun juga harus sama. Kemudian prosesor von Neumann itu membutuhkan jumlah clock P atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksinya itu relatif lebih lama.
Lanjut ke arsitektur Harvard. Jadi arsitektur Harvard ini merupakan salah satu arsitektur komputer yang dikembangkan oleh salah satu universitas di Amerika Serikat yang bernama Universitas Harvard. Dan arsitektur ini memiliki dua memori. Memori yang pertama itu untuk menyimpan data instruksi, dan yang kedua itu untuk menyimpan data outputnya. In some system, instruction for pre-programmed tasks can be stored in read-only memory, while data memory generally requires read-write memory. Jadi instruksi itu disimpan dalam memori read-only memory, sedangkan datanya itu disimpan dalam random access memory. Gunakan dua bus atau jalur. Satu bus itu menghubungkan instruction memory ke CPU, dan yang lainnya itu menghubungkan CPU ke data memory. Dan implementasi dari Harvard arsitektur ini yaitu microcontroller yang dikenal dengan Arduino. Jika kita mengamati dari gambar tersebut, kita dapat melihat perbedaannya dengan model arsitektur von Neumann. Pada arsitektur Harvard ini, itu menggunakan dua memori yang digunakan untuk menyimpan instruksi, dan yang satunya itu untuk menyimpan datanya. Dan CPU yang digunakan juga sama, yaitu menggunakan ALU dan control unit, kemudian juga ada input-outputnya. Bahas tentang kelebihan arsitektur Harvard. Yang pertama yaitu memiliki dua memori yang terpisah, yaitu read-only memory dan random access memory. Kemudian dapat melakukan overlapping saat menjalani instruksi, atau kita bisa menyebutnya dengan pipeline. Yang ketiga yaitu urutan instruksinya terdiri dari membaca instruksi atau dikenal dengan fetch, kemudian pengelamatan decode, terus membaca data itu read, dan selanjutnya eksekusi serta menulis write. Kemudian lebar bit memori program tidak harus sama dengan lebar memori datanya. Jadi jika memori programnya itu misal 8 bit, itu jika memori datanya itu 24 bit atau berapapun itu tidak dipermasalahkan. Kemudian program dan data itu dapat diproses bersamaan karena menggunakan dua memori, jadi antara program dan juga data itu dapat diproses secara bersamaan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dari arsitektur Harvard. Di sini ada dua kekurangan dari arsitektur ini. Yang pertama itu tidak memungkinkan untuk kita menempatkan data pada ROM. Jadi, data di sini hanya dapat kita tempatkan pada random access memory atau biasa disebut dengan RAM.
Dan yang kedua, itu tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM, karena di ROM itu kita hanya diperbolehkan untuk menyimpan data-data instruksi. Setelah kita membahas beberapa dasar-dasar tentang kedua arsitektur ini, kita dapat menarik kesimpulan dari keduanya. Jadi, ketika von Neumann itu memiliki satu memori itu, Harvard arsitektur memiliki dua memori. Von Neumann memiliki satu bus, Harvard arsitektur sudah memiliki dua bus. Kemudian pada von Neumann arsitektur itu bandwidth program dengan bandwidth data itu harus sama. Jika programnya 8 bit, maka datanya juga harus 8 bit. Tetapi untuk Harvard arsitektur, bandwidth program dengan bandwidth data itu tidak dipermasalahkan ketika keduanya berbeda. Jika programnya itu terdiri dari 8 bit, terus datanya itu diperbolehkan untuk 16 bit, 32 bit, atau bahkan lebih besar lagi, itu tidak dipermasalahkan. Kemudian untuk von Neumann arsitektur itu, instruksi untuk mengakses program dan juga datanya itu harus dijalankan secara sekuensial dan juga tidak dapat melakukan overlapping. Sedangkan pada Harvard arsitektur itu dimungkinkan untuk melakukan overlapping. Kemudian untuk von Neumann arsitektur itu memungkinkan untuk menempatkan dan juga mengakses data yang ada di ROM, karena ROM dan RAM itu dikemas dalam satu memori yang sama. Sedangkan pada Harvard arsitektur itu tidak dapat menempatkan dan juga mengakses data yang ada di ROM, karena masing-masing memori dari arsitektur Harvard itu memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian jika kita membandingkan dari segi harga kedua komputer yang memiliki kedua arsitektur ini ya, mungkin komputer dengan arsitektur Harvard itu jauh lebih mahal, atau mungkin ya tidak terlalu mahal, cuma ya lebih mahal dari komputer yang memiliki arsitektur model von Neumann ini. Karena kan jika kita melihat dari skema struktur keduanya, von Neumann arsitektur itu hanya menggunakan satu memori, sedangkan Harvard arsitektur itu sudah menggunakan dua memori. Dan fleksibilitas dalam penggunaan programnya itu lebih fleksibilitas yang Harvard arsitektur, karena dapat mengakses program dan juga datanya itu secara bersamaan. Sedangkan von Neumann arsitektur itu mengakses antara program dengan datanya itu harus sekuensial. Yang dapat saya berikan terkait dengan arsitektur von Neumann dan juga arsitektur Harvard. Jika mungkin ada kekeliruan dalam perkataan maupun penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.